Selamat pagi, saya akan membuat video tentang divisi tenaga kerja di masyarakat. Saya atas nama Christopher Tadere, NIM 2003-030092, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cenana Kupang. Solidaritas mekanik atau solidaritas berdasarkan kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang represif adalah satu melanggar yang merupakan kejahatan. Kami menggunakan istilah kejahatan untuk menunjuk setiap tindakan yang tanpa memandang derajat memprovokasi pelaku reaksi karakteristik yang dikenal sebagai hukuman. Untuk menyelidiki, oleh karena itu, sifat ikatan ini adalah untuk menanyakan apa penyebab hukuman tersebut atau lebih tepatnya terdiri dari apa kejahatan itu. Solidaritas yang timbul dari divisi tenaga kerja atau solidaritas organik. Sifat restitutif sanksi cukup untuk menunjukkan bahwa sosial solidaritas yang sesuai dengan hukum itu adalah jenis yang sama sekali berbeda. Ciri yang membedakan dari sanksi ini adalah bahwa itu bukan penebusan, tetapi hanya sekedar pemulihan status quo ante. Menderita proporsi pelanggaran tidak dibebankan pada orang yang telah melanggar hukum atau gagal untuk mengakuinya. Dia hanya dikutuk untuk tunduk padanya. Jika tindakan tertentu telah dilakukan, hakim mengembalikannya ke apa mereka seharusnya. Dia mengucapkan apa hukum itu, tetapi tidak membicarakannya hukuman. Bukti lain dari teori sebelumnya. Namun, karena pentingnya hasil yang baru saja ditetapkan adalah bijaksana. Sebelum melanjutkan lebih jauh, untuk mengkonfirmasi mereka sekali lagi, verifikasi baru ini jauh lebih berguna karena akan memberikan kita kesempatan untuk menetapkan hukum yang sementara itu akan berfungsi untuk membuktikan hasil, juga akan berfungsi untuk memperjelas segala sesuatu yang akan diikuti. Kalau kedua macam solidaritas itu baru kita bedakan, memang anggaplah ekspresi hukum yang telah kami nyatakan. Dominasi hukum yang representatif atas hukum koperasi harus semakin besar ketika kolektif jenis lebih jelas dan pembagian kerja lebih sederhana. Sebaliknya, sejauh jenis individu berkembang dan tugas menjadi khusus, keseimbangan antara sejauh mana dua jenis hukum ini harus cenderung kesal. Sekarang realitas hubungan ini dapat ditunjukkan secara eksperimental. Solidaritas organik dan konsekuensinya. Seseorang hanya perlu mengawasi kode hukum kami untuk mengkonfirmasi banyak hal posisi berkurang yang ditempati di dalamnya oleh hukum yang represif sebagai perbandingan dengan hukum koperasi. Apa yang mendefinisikan? Yang pertama, di samping sistem yang luas, itu terdiri dari hukum domestik, hukum kontrak, hukum komersial, dan lain-lain. Semua hubungan-hubungan yang tunduk pada tindakan-tindakan pidana mewakili hanya sebagian kecil saja dari kehidupan sosial pada umumnya. Akibatnya ikatan mengikat kita pada masyarakat yang muncul dari kesamaan keyakinan dan sentimen, jauh lebih sedikit daripada yang dihasilkan dari pembagian tenaga kerja. Jumlah yang meningkat solidaritas organik dan konsekuensi. Demikianlah hukum sejarah bahwa solidaritas mekanis yang
mulanya adalah hanya satu atau hampir jadi, yang akan semakin melemah dan konsentrasi organik secara bertahap menjadi lebih besar. Namun cara yang ditempuh laki-laki saling bergantung dimodifikasi. Tidak dapat dihindari bahwa struktur masyarakat harus berubah. Bentuk tubuh harus diubah bila afinitas molekuler di dalamnya tidak lagi sama. Akibatnya, jika proposisi sebelumnya akurat, harus ada dua tipe sosial sesuai dengan dua jenis solidaritas ini. Jika dengan proses berpikir kami mencoba untuk membentuk tipe ideal dari masyarakat dan kohesinya, hanya akan menghasilkan dari kemiripan. Kita harus membayangkannya sebagai terdiri dari yang benar-benar homogen massa dan bagian-bagiannya tidak dapat dibedakan satu sama lain, dan akibatnya tidak diatur dalam urutan apapun dalam hubungannya satu sama lain. Solidaritas organik dan solidaritas kontraktual. Memang benar bahwa dalam masyarakat industri Spencer, seperti halnya dalam masyarakat terorganisir, keharmonisan sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Ciri khasnya adalah bahwa ia terdiri dari kerjasama yang secara otomatis dihasilkan oleh fakta bahwa setiap orang mengejar kepentingannya sendiri. Ini cukup bagi setiap individu untuk mengabdikan dirinya pada satu fungsi khusus, menemukan bahwa pasti dia dalam solidaritas dengan orang lain. Bukankah ini tanda yang membedakan masyarakat terorganisir? Tetapi jika Spencer dengan tepat menunjukkan apa yang ada dalam bentuk yang lebih tinggi masyarakat, penyebab utama solidaritas sosial, dia keliru cara sebab ini menghasilkan efeknya dan akibatnya tentang sifat dari yang terakhir. Sesungguhnya baginya solidaritas industri, sebagaimana ia disebut, menunjukkan keduanya karakteristik. Karena sifatnya spontan, tidak perlu ada alat koersif baik untuk memproduksinya atau untuk memeliharanya. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu melakukannya mencampuri untuk menghasilkan harmoni yang dibentuk dengan sendirinya. Penyebab dan kondisi. Kemajuan divisi tenaga kerja dan kebahagiaan. Apa yang menyebabkan pembagian kerja berkembang? Tidak diragukan lagi, tidak ada pertanyaan untuk menemukan satu formula tunggal menjelaskan semua kemungkinan untuk pembagian kerja. Rumus seperti itu tidak ada. Setiap kasus tersebut bergantung pada penyebab khusus yang bisa hanya ditentukan oleh investigasi khusus. Masalahnya, kita berproses kurang lebar jika kita tidak memperhitungkan berbagai bentuk file pembagian kerja, mengasumsikan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Fakta umum tetap bahwa divisi ini berkembang secara teratur seiring berjalannya sejarah. Fakta ini tentu saja bergantung pada penyebab yang juga konstan. Penyebab yang akan kami selidiki, penyebab ini tidak dapat terdiri dari representasi mental sebelumnya. Efek yang dihasilkan oleh pembagian kerja dengan berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan masyarakat. Penyebab. Jadi dalam variasi tertentu dari lingkungan sosial yang khusus, kita cari penyebab yang menjelaskan kemajuan pembagian kerja. Hasil yang diuraikan dalam buku yang sebelumnya memungkinkan kita untuk segera menjelaskan apa ini variasi terdiri dari. Kami memang telah melihat bahwa struktur terorganisir dan akibatnya pembagian kerja. Tidak diragukan lagi setelah pembagian kerja ada, hal itu dapat berkontribusi mempercepat menghilangnya. Tetapi itu hanya menjadi jelas setelah pengaturan segmenter sebagai telah surut. Efeknya bereaksi terhadap menyebabkan, tetapi tidak sebagai akibat berhenti menjadi akibat. Demikian reaksinya yang diberikannya adalah yang kedua.
Peningkatan pembagian kerja adalah oleh karena itu, karena fakta bahwa segmen sosial kehilangan individualitasnya, agar partisi yang membagi menjadi lebih permeable. Singkatnya, di sana terjadi di antara mereka perpaduan yang memuat substansi sosial bebas untuk memasukkan kombinasi baru. Faktor sekunder, ketidakpastian progresif dari kesadaran umum dan penyebabnya. Kami melihat di bagian pertama karya ini bahwa kesadaran kolektif melemah dan menjadi lebih kabur saat pembagian kerja berkembang. Ini bahkan karena ketidakpastian progresif bahwa pembagian kerja menjadi penyebab utama solidaritas. Karena kedua, fenomena ini adalah terkait sedemikian rupa, tidak membantu untuk menyelidiki penyebabnya regresi, tidak diragukan lagi dan menunjukkan keteraturan yang dengannya terjadi. Kami telah langsung menetapkan bahwa itu pasti tergantung pada beberapa kondisi besar evolusi sosial. Faktor sekunder. Dalam apa yang telah menjadi sebelumnya, kami beralasan seolah-olah pembagian kerja hanya bergantung pada penyebab sosial, namun itu terkait dengan organik dan kondisi psikologis. Individu menerima pada saat lahir selera dan sikap yang mempengaruhi dia untuk fungsi tertentu lebih dari yang lain. Dan ini predisposisi tentu memiliki pengaruh pada cara tugas didistribusikan menurut pendapat yang paling umum. Kita harus melakukannya menyebabkan melihat dalam keragaman kodrat manusia yang ini kondisi utama untuk pembagian kerja. Yang alasan utama keberadaan adalah untuk mengklarifikasikan individu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi menarik untuk menentukan tepatnya peran yang dimainkan oleh faktor ini, terlebih lagi karena ia merupakan hambatan lain untuk kapasitas variasi setiap individu dan akibatnya menjadi kendala bagi pembagian kerja. Kesimpulannya, apa yang telah dikatakan di atas memungkinkan kita untuk lebih memahami cara pembagian fungsi tenaga kerja dalam masyarakat. Dari sudut pandang ini, pembagian kerja sosial dibedakan menjadi suatu fitur penting dari pembagian kerja fisiologis. Oke, hanya ini saja yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Sekian dan terima kasih.